Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi yudikatif, pengertian gerasi, pengertian amnesti, pengertian abolisi, dan pengertian rehabilitasi, beserta contoh dan kasus yang terjadi di Indonesia. Lembaga yudikatif merupakan sebuah lembaga pemerintah yang mengawasi penerapan UUD dan hukum yang berlaku di sebuah negara. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung yaitu 1. Mengadili pada tingkat kasasi, 2. Menguji peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan pada presiden dan hal hak gerasi dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan penilaian atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang 1945. Ketentuan pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana lainnya, atau pembuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, sebagaimana mestinya dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluluhuran, martabat, dan serta perilaku hakim. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial yaitu 1. Mengawasi perilaku hakim, mengusulkan hakim agung, dan menjaga kehormatan hakim. Pengertian gerasi. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, gerasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau juga penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Sebagai contoh, seseorang yang terkena hukuman mati diringankan hukumannya menjadi hukuman kurung penjara seumur hidup. Contoh kasus di Indonesia yaitu pada kasus Dwi Trisna Firmansyah adalah narapidana yang dihukum mati karena pembunuhan yang dilakukannya. Napi ini mendapat hukuman dari Pengadilan Tinggi Riau sesuai pembunuhan yang dilakukannya di wilayah hukum tersebut. Pemberian gerasi didasari dengan alasan hak asasi dan masih adanya pro kontra hukuman mati. Dwi Trisna diberi gerasi pada bulan Maret 2015 oleh Presiden Jokowi berupa perubahan hukumannya dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Pengertian amnesti. Amnesti dapat diartikan sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Contoh kasus di Indonesia adalah pemberian amnesti oleh Presiden Soekarno kepada pihak yang terlibat dalam pemberontakan pada awal-awal Indonesia merdeka.
Pemberian amnesti ini tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 449 tahun 1961. Pengertian abolisi. Abolisi dapat diartikan sebagai penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Contohnya, semua anggota Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang menyerah setelah 15 September 2005 dibebaskan dari tuntutan hukum. Pengertian rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemindanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Contoh kasus yang ada di Indonesia yaitu pada putra Wakil Bupati Maros, Muh Arjab Mat Totorang, dihukum Pengadilan Negeri atas kasus narkoba dengan hukuman 8 bulan penjara, diganti dengan masa rehabilitasi. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan pasal 127 ayat 1 UU